adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 14 November 2022, hari biasa pekan ke-33. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terangilah hati kami dengan cahaya sabda-Mu, agar kami sadar dan segera berbalik kepadamu bila kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ini Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat yang menyaksikan peristiwa itu memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, di Bali ada satu foundation bernama John Fawcett Foundation yang berkecimpung dalam hal mata. Pada umumnya mengadakan operasi katarak mata secara gratis. Ada sebuah kelompok yang namanya kelompok cinta kasih pun juga bekerja sama dengan JFF. Ketika itu mulai merayakan 17 tahun kehadirannya di Keuskupan Denpasar, maka dibuatlah bakti sosial untuk penyembuhan katarak mata. Maka program pertama dilakukan di Maumere di Rumah Sakit Lela. Karena baru pertama kali kami terkagum-kagum, banyak sekali orang datang ke sana. Beribu-ribu orang, 3.000 orang datang dalam tempo 4 hari itu. Diperiksa matanya dan ternyata John Fawcett itu, JFF ini mempersiapkan kacamata yang minus, plus, obat-obatan, obat tetes, dan lain sebagainya. Untuk orang-orang yang mempunyai mata yang kurang sehat. Lalu dipisahkan orang-orang yang akan dioperasi katarak. Maka kemudian operasi itu dilakukan. Karena sekarang obatnya canggih, maka dalam sekejap, artinya dalam semalam, maka orang tersebut sudah dilepas kataraknya dan bisa melihat. Bagaimana reaksi orang yang tidak melihat itu sekarang melihat? Sukacita. Sama seperti pengalaman Bartimeus yang diuraikan di dalam Injil pada hari ini. Mereka bergembira dan sukacita. Dari Lela kemudian bersama dengan JFF KCK ini ke Sumba, ke NTB, ya ke Lombok 2 kali. Kemudian dari Sumba kemudian
menyeberang kemana? Ke Larantuka. Dari Larantuka kemudian ke Ruteng. Nah, bagaimana pengalaman orang-orang buta yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dapat melihat? Luar biasa. Ada ibu yang melahirkan buta, lalu anaknya sudah 14 tahun dan dia baru bisa melihat. Maka mata adalah pelita hati. Saya menggambarkan bagaimana orang buta, sahabatnya adalah gelap. Lalu harus menggunakan tongkat putih untuk berjalan. Mengenai warna-warni dia hanya mendengar. Mengenai gunung tinggi juga mereka hanya mendengar, membayangkan tidak bisa. Bagaimana gelombang lautan pun mereka tidak tahu. Bagaimana bentuk gajah, mereka memang buta sama sekali. Maka dalam konteks Injil pada hari ini, kita diajak untuk merefleksikan tentang kebutaan. Yang digambarkan Yesus adalah kebutaan jasmani, yang dilaksanakan oleh JFF dan KCK adalah kebutaan jasmani. Tetapi yang lebih mendalam dalam Injil pada hari ini yaitu membicarakan tentang kebutaan hati kita, yang don't care, tidak peduli, cuek bebek, maunya sendiri. Dan kita buta, tidak bisa memilah yang baik dan yang buruk. Maka kita harus menyesali semua kebutaan-kebutaan kita sebagaimana orang-orang buta secara jasmani yang ingin melihat. Dengan melihat apa-apa yang kurang dalam diri kita, kita bisa memperbaiki diri. Jangan sampai kita juga kejeblos, ya, pada waktunya tidak mendapatkan kebahagiaan karena kita melakukan apa saja yang buruk dalam kehidupan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan biarlah kami melihat kekurangan-kekurangan kami sendiri, bukan melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Lalu kami boleh memperbaiki diri, dan Kau senantiasa masing-masing memberikan kesempatan untuk kami yang hidup satu kali. Maka kami ucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau senantiasa menuntun baik secara jasmani maupun secara rohani. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi.